selama 2020 itu tidak hanya Indonesia tapi dunia yang terpuruk akibat pandemi. Itu betul-betul di luar prediksi. Semua analis di dunia itu tidak memprediksi bahwa pandemi akan berdampak separah ini gitu ya. Sehingga laporan terakhir sampai 2020 memang pertumbuhan ekonomi secara global itu minus 4%. Tapi tahun ini mereka malah optimis bisa tumbuh sampai 7%. 7% Mas? Sampai 7% mereka optimis. Rebound ekonomi itu memang diyakini tidak hanya di Singapura, Malaysia yang memang minusnya hancur-hancuran, tapi juga di Amerika. Semuanya optimis tahun ini bisa tumbuh positif gitu, termasuk Indonesia. Ketika terjadi hal seperti ini, hal spesial seperti ini ya, tahun 98, entah 2020 atau mungkin tahun-tahun resesi lah, selalu ada peluang, selalu ada peluang yang bisa kita lihat di situ. Selamat sore. Wes. Tak disi. Ya, ngerayen nih. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang ngerayen. Jadi selamat sore. Jadi kita pindah Mas. Sementara kita pindah di ruangan sebelah karena studio yang lama kita lagi renovasi. Suasana baru tapi. Ya. Selamat datang Mas Yono, Mas Dendi. Ya. Terima kasih undangan. Siapa tamu-tamu ini karena sore ini kita tetap harus protokol kesehatan. Kita harus pakai masker. Nggak boleh dilepas. Ya. Jadi ini edisi pertama kita podcast 2021. Jadi kita akan bicara tentang ekonomi. Ini masalah perut soalnya. Kemarin ada yang request Mas Yono, Mas Dendi. Gimana kalau kita panggil itu tukang terawang dulu Mas. Orang yang baca SEO sama apa kira-kira 2021 apa itu kan. Ramalan. Iya, tapi ternyata narasumbernya agak sulit nyari. Tapi kita tetap datangkan ahlinya. Ya. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya soal kira-kira ekonomi Batam khususnya 2021 seperti apa, dan ini semoga bisa jadi referensi bersama kira-kira kita mau ngapain sih, terus kalau mau soal bisnis kita kira-kira ini gimana sih, apa sih yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan kita akan tanya ke para ahlinya, dan ada Mas Dedi di sini sebagai Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol B Batam, Mas Dedi Gusdinandar ya. Nah, nanti kita akan sore Mas. Sore semua. Ini B Batam bisa apa atau mau ngapain gitu kan? Ngapain? Kemudian kita akan tanya lebih makro atau mikro mungkin ke Mas Dr. Siono Saputra SE MM. Ini dosen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam. Sore Mas. Selamat sore Mas. Kita ngobrol santai aja. Mas Agus, mungkin monggo Mas bisa dimulai apa? Kira-kira kita mulai dari mana nih? Ngobrolnya? Iya. Jadi sebenarnya pengen tahu dari Mas Dendi dulu. Wah, duluan nih. Jadi 2020 jelas kita ekonomi udah porak-poranda lah dikatakan seperti itu kan. Hancur, dunia juga resesi segala macamnya. Nah, kondisi Batam gimana sebenarnya? Dari kacamata BP Batam yang dari angka ya. Apakah juga ambruk atau bagaimana gitu? Kalau terpuruknya itu seberapa terpuruknya itu? Seberapa? Iya. Ini nanti kalau angka nih Pak Dokter nanti ya. Ya, Mas Agus, Mas Danang, Bro Yono. Jadi sama lah, kita bisa melihat Batam, Kepri, Indonesia, regional, global, seluruh dunia sama. Yang mungkin agak cenderung aneh kalau nggak salah Cina yang masih punya pertumbuhan. Cina ya? Vietnam. Jadi Vietnam ya. Jadi kalau overall ya kita bilang sama lah semuanya mengalami pertumbuhan yang minus, mengalami resesi 2 kali triwulan bahkan lebih dari sekian. Namun coba kita lihat beberapa sisi-sisi baik-baik dari hal yang ya dari praktek maupun dari angka. Angka yang sama-sama kita lihat saat ini, kita melihat ketika kita lihat salah satu angka yang naik adalah ekspornya. Ekspor naik Mas Batam. Ekspor naik dibandingkan dengan quarter to quarter, dan bahkan kalau saya nggak salah dengan laporan yang saya baca ini kumulatif sampai dengan 2020 dibanding 2019 itu masih naik. Dan komoditi penopangnya?
Dari penumpangnya tentu ekspornya pada mesin seperti biasa ya. Tapi yang cukup menarik pada saat seperti ini kita melihat ekspor naik, ekspor ke Singapura turun dibandingkan tahun lalu, ekspor ke Cina turun. Ada dua hal yang cukup mencolok, menarik. Ekspor ke Amerika naik 100%. Ke Amerika 100%. Dan ekspor ke Dubai juga naik sekitar 30-40%. Namun Amerika pada posisi kedua. Sehingga apa yang mau kita lihat ketika terjadi hal seperti ini, hal spesial seperti ini ya, entah 98, entah 2020 atau mungkin tahun-tahun resesi lah, selalu ada peluang. Selalu ada peluang yang bisa kita lihat di situ. Meskipun selama ini porsi ekspor itu kalau dari Batam ke Singapura ya padahal paling besar ya. Selalu sampai sekarang pun paling besar. Tapi secara volume juga lebih baik Mas dibanding kuartal sebelumnya. Jadi sampai saat ini ekspor ke Singapura masih di 40%. Tapi biasanya kan dominan sekali ya. Namun growth dari Amerika terlihat. Itu dari angka. Namun kami dari BW Batam selalu melakukan pertemuan rutin dengan para investor ya. Salah satunya perusahaan Jepang pada saat itu dan ada juga perusahaan dari Eropa. Sama pernyataannya. Saat ini yang mereka sampaikan karena kebetulan ekspornya adalah produk-produk seperti IC, elektronik dan segala macam ya dan kesehatan. Dia bilang supply yang ada itu mereka nggak bisa memenuhi. Bisa kebayang nggak? Untuk industri tertentu supply mereka tidak bisa penuhi. Nggak bisa penuhi ya. Demand tidak bisa dia penuhi. Oh iya, demand. Demandnya ada, supply-nya itu demandnya begitu tinggi. Demandnya begitu tinggi. Dan sekarang kalau mau investasi juga percuma kan? Kan kondisinya sudah lain posisinya kan. Artinya pengiriman mereka luar biasa. Walaupun ada sisi usaha yang tidak dilanjutkan karena memang permintaannya sangat tinggi pada sisi yang lagi lagi in. Ini terjadi di beberapa perusahaan. Tapi memang sebagian besar perusahaan justru menurun ya ada ya. Namun beberapa perusahaan di Batam menyatakan bahwa saat ini mereka bisa melakukan ekspor yang lebih. Satu hal juga yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah ketika melihat apa sih yang terjadi 2020, semua kaget. Bagaimana mencari patternnya kan? Nah, di situ dia belajar di 2021 seluruh instansi pemerintah kemudian belajar bagaimana di awal-awal ini kemudian government spendingnya dipercepat. Itu salah satu obat nanti Pak Yuno akan membahas lah itu government spendingnya. Menurutku memang Batam ini mungkin agak beda ya karakternya dengan daerah-daerah lain. Ya. Mungkin saya mau nanya ke Dr. Yono nih, Mas Yono nih, Mas. Kalau Indef pernah sampaikan bahwa kondisi atau krisis ekonomi terkait pemulihan ekonomi 2021 mereka mengatakan mereka pesimis ya. Meskipun pemerintah ya meyakini bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan ekonomi. Terus banyak pengamat melihatnya itu juga berbeda-beda. Kemudian melihat menurut Mas Yono lah 2021 ini dengan masih kondisi pandemi seperti ini kira-kira kondisi ekonomi untuk Indonesia kalau Batam nanti mungkin akan agak spesial juga ya. Menurut Mas Yono sendiri gimana Mas kira-kira? Ya, terima kasih. Oke, melanjutkan tadi sampaikan oleh Bro Dendi tadi, memang benar selama 2020 itu tidak hanya Indonesia tapi dunia yang terpuruk akibat pandemi itu betul-betul di luar prediksi. Semua analis di dunia itu tidak memprediksi bahwa pandemi akan berdampak separah ini gitu ya. Sehingga laporan terakhir sampai 2020 memang pertumbuhan ekonomi secara global itu minus 4%. Global itu Mas ya? Secara global. Dan tahun ini itu saya juga kaget kalau saya baca berbagai report dari IMF, dari World Bank ya, dari beberapa negara rujukan kita untuk pertumbuhan ekonomi itu semuanya optimis gitu ya. Termasuk ekonomi global juga tahun ini itu optimis. Sampai kita lihat Singapura, Malaysia itu mereka sampai tahun lalu itu minusnya sampai 7%. Parah banget gitu. Karena ya kita maklum ya, karena dua negara itu Singapura Malaysia itu betul-betul totally lockdown selama 2020. Mereka betul-betul siap bahwa mereka harus lockdown untuk betul-betul mengantisipasi dampak penyebaran virus. Konsekuensinya Singapura Malaysia memang minus pertumbuhannya. Tapi tahun ini mereka malah optimis bisa tumbuh sampai 7%.
7% Mas. Sampai 7% mereka optimis. Rebound ekonomi itu memang diyakini tidak hanya di Singapura, Malaysia yang memang minusnya hancur-hancuran, tapi juga di Amerika. Semuanya optimis tahun ini bisa tumbuh positif gitu, termasuk Indonesia. Kita laporan dari terakhir dari Kementerian Perekonomian kita bisa positif 5%, 4-5%. Itu di kuartal berapa Mas? Maksudnya Itu kira-kira sepanjang 2021. Satu tahun. Tahun Oh, ini. Jadi tahun 2021 ini memang semua optimis tumbuh. Nah, sekarang kan kita lihat nanti perjalanannya setiap per kuartal. Ya, Itu yang kita lihat. Nah, kembali pertanyaannya, kira-kira kita dengan kondisi ini gimana? Nah, yang menjadi game changer dari optimisme ini adalah vaksin. Nah, itu semua diyakini betul karena vaksin itu mulai tahun ini kan sudah sebar secara massal, tidak di Indonesia tapi semua negara itu semua minta vaksin. Karena dianggap inilah akan menjadi penyelamat dunia karena seluruh masyarakat ini divaksin dan paling tidak daya tahan untuk melawan virus itu meningkat. Cuman masalahnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya mungkin. Bagaimana implementasi vaksinasi ini ke seluruh negara, terutama di Indonesia, bisa nggak menjangkau ratusan juta masyarakat ini dengan kondisi supply vaksinnya yang juga itu tidak yang belum tentu lancar juga ya. Gitu. Nah, saya melihat sama, saya juga optimis ya. Ini kita Mas Yono optimis ya? Saya juga optimis. 2021 ya. Hanya saja dengan catatan, ini dengan catatan protokol ekonomi dan program penanggulangan pandemi ini juga bisa semakin diperkuat gitu ya kan. Hanya Optimis saja, syaratnya penyelesaian pandemi terkait vaksin ini sukses gitu ya? harus sukses. Karena faktanya hari ini itu kondisi rumah sakit terutama Jawa Bali ya, itu sudah mulai kritis gitu. Malah nambah banyak kasusnya ini. Kasusnya makin banyak di kota-kota besar di Jawa gitu. Walaupun memang di beberapa wilayah di luar Jawa memang ya cenderung moderat lah. Kayak kita kan udah mulai melandai. Kita kan udah mulai ya kita dibilang berhasil lah, tapi kita juga jangan sampai lengah gitu. Nah, hanya saja kalau epicentrum Indonesia di Jawa itu belum teratasi dengan baik, saya khawatir ini akan berdampak ke wilayah-wilayah lain. Karena kita tidak bisa pungkiri selama ini kan Jawa memang sebagai sentral Indonesia lah. Nah, kita ingin ada perbaikan ekonomi dengan kondisi kita masih bertarung untuk mengatasi virus. Nah, ini kan sebuah dua kondisi yang kontradiktif gitu ya. Kok makanya saya juga bisa memaklumi kalau Indef sampai pesimis ya karena memang penanganan COVID ini di Indonesia emang ya belum optimal, belum optimal gitu. Walaupun saya yakin pemerintah pasti sudah upaya seoptimal mungkin. Pak Menteri kemarin, Menteri Kesehatannya kaget ternyata datanya ada yang nggak beres selama ini gitu. Waduh, itu kan jadi salah itu? satu faktor mengapa kok seperti berantakan gitu mulai dari data yang nggak benar itu. Tapi memang ya memang benar nggak siap. Ibaratnya kan kita mau melakukan apa waktu itu kan kayak ya kaget sekali gitu kan. Mungkin itu juga sih yang bikin betul. Memang sistematisnya kan belum kan. Betul. Itu berapa kali saya waktu obrolan dengan Pak Rudi juga sampaikan tidak ada buku panduan selama masa COVID kemarin itu. Kearifannya pun bergerak kan? Bergerak. Jadi memang tidak ada satu kebijakan ini itu memang bisa digunakan untuk menyelesaikan ini, nggak ada. Semua harus berproses, semua betul-betul harus beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Jadi memang buku panduannya nggak ada. Hanya saja kita bisa belajar dengan negara lain yang sudah berhasil. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, itu nggak ada salahnya kalau kita coba. Hanya saja itu harus melihat kondisi internal Indonesia juga. Ya memang secara geografis kan nggak sama dengan kondisi di Cina atau dengan di Vietnam. Beda, ya. Tapi kalau untuk Mas, untuk Batam sendiri menurut Mas Yono gimana? Apakah penanganan COVID secara nasional itu juga berpengaruh juga dengan Batam? Karena kita melihat kayak misalkan sumber-sumber atau indikator ekonomi kan Batam kan sangat tergantung dengan global daripada nasional ya kalau nggak salah ya, mau dikoreksi itu, gitu kan? Ya kecuali di situ ada stimulan dari kebijakan dari pusat. Nah, menurut Mas Yono sendiri kalau Batam gimana? Ya tadinya kita sih prediksi kita dengan Singapura, Malaysia lockdown itu kita goyang gitu. Tapi ternyata industri di sini kan ternyata saya
mungkin tadi disampaikan oleh Bro Dendi, mungkin mereka mencari pasaran lain gitu yang masih mungkin permintaannya lebih bagus. Dan ternyata terbukti ekspor juga tidak jelek-jelek amat gitu ya, tumbuh. Investasi juga nggak jelek-jelek amat. Gitu. Artinya dari sisi manufaktur pergerakannya juga masih positif, dan ini menjadi penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi di Batam, walaupun kita secara kumulatif sampai akhir tahun itu minus, tapi sebenarnya indikatornya positif, terutama untuk industri manufaktur yang memang kontribusinya cukup besar. Kita bisa bayangkan kalau seandainya industri manufaktur di Batam itu sempat kolaps, itu kejatuhan ekonomi kita akan semakin. Tapi ini Batam positif ya Mas ya? Tidak positif, tapi bertahan. Untuk industri memang terjadi pertumbuhan yang kecil, tapi tumbuh gitu. Artinya kita tidak melihat ada pemutusan PHK besar-besaran di sektor industri. Walaupun ya kita lihat pariwisata memang banyak hotel yang tutup selama pandemi kemarin. Tapi memang industri pengolahan sebagai penyumbang pertumbuhan yang terbesar itu masih bagus pertumbuhannya. Nah itu yang mungkin itu yang terus mungkin saya melihat Pak Rudi itu menjaga itu. Jadi bagaimana itu tetap bisa bergerak tumbuh gitu. Mas Iyo mau titip nanya ke Mas Dendi, Mas kalau soal indikator ekonomi termasuk penyumbang kontribusi ekonomi pertumbuhan ekonomi tadi industri pengolahan ya. Tapi kalau dari indikator terkait dengan bongkar muat Mas di pelabuhan atau di bandara, gudang kargo itu kan juga bisa jadi indikator kan. Betul. Volumenya bagaimana hari ini atau progresnya seperti apa Mas? Iya. Kita bicara ekonomi itu sudah disampaikan bagaimana pertumbuhan. Ya, coba kita flashback dulu 1 bulan yang lalu ketika Kepala BI Kepri menyampaikan, pasti ada dasarnya ya, bahwa Batam diprediksi akan tumbuh 4,5 sampai dengan 5,5%. Kalau Kepri beda 5% lah. Jadi 3,9 sampai dengan 4,9. Artinya sebenarnya tingkat pertumbuhan Batam tentunya diprediksi akan lebih tinggi. Karena memang keterpurukan Batam pun lebih pada saat dengan reboundnya kan, kita cerita reboundnya. Nah, salah satu indikasi optimisme itu ada, kita bisa melihat di bandara, di mana ketika arus penumpang itu turun, jumlah penerbangan itu turun, dia lain sekali ketika kita berbicara barang. Memang jumlah barangnya tidak bisa apple to apple sama, karena pada waktu bulan Maret, April, Mei semua kaget ya. Tapi kembalinya ekonomi atau kembalinya arus barang tersebut itu demikian cepat, sehingga terkesan sekarang sudah pada titik normal, yang ketika tinggal sebentar lagi terjadi. Bahkan untuk kasus bongkar itu sudah melebihi dari tahun lalu. Secara volume, secara volumenya lebih banyak di 3 bulan terakhir 2020 itu sudah melebihi dari perbandingan yang 2019. Kalau kita bicara kalau kita kasarnya lihat truk peti kemas mundar-mandir semakin banyak, nah ini seperti bongkar muatnya ya kayak. kita bicara di bongkarnya ya, di kalau muatnya tetap masih turun. Bahkan kalau kita ngeliat statistik ya, Batu Ampar tuh tahun ini 30% lebih dari tahun lalu. Kalau kita lihat statistiknya ya, 30% lebih tinggi dibanding tahun lalu. Ekspornya. Artinya kan sebenarnya kan untuk pengiriman dan segala macam itu oke. Dan kalau saya pernah diskusi dengan teman-teman di dunia usaha, logistik yang terjadi sekarang congested. Tadinya kalau Batam Singapura itu kan mahal dibanding dengan Singapura Cina murah kan. Sekarang justru yang dari Singapura kemanapun itu mahal. Artinya apa? Volume udah ada kan, tapi si kapal ini yang nggak ada. Kalau kita bilang seperti itu apa? Kondisi industrinya sudah mulai kembali berproduksi. Yang nggak siap adalah logistiknya. Jadi sekarang kita di Batam betul-betul tidak semahal kalau dari Singapura ke Cina atau kemanapun, karena sekarang mahal pun dibeli, karena nggak ada barangnya. Kondisinya kan yang menarik adalah ketika kita sudah mulai kembali, yang tadi disampaikan oleh Bro Yono tadi, sudah kembali industrinya sudah menggeliat, ada sektor distribusinya, logistiknya yang kembali ternyata belum siap, masih menunggu waktu. Di sini harus kita ambil. Nah, yang bisa dilakukan BP Mas untuk itu, artinya kan kalau
kasarannya yang bertanggung jawab untuk ekonomi Batam ya BP. Betul. Orang memandangkan seperti itu. Itu BP apa, ya, Mas? tanggung jawab ya. Iya, itu yang di Iya. pundak BP. Benar. Gimana, Mas? B Batam saat ini, Kepala B Batam Pak Rudi banyak melakukan program-program untuk mengakselerasi perekonomian. Salah satu kita lihat bagaimana infrastruktur digesa, bagaimana 2021 dipercepat semua, bagaimana ditambah anggaran ratusan miliar untuk pembangunan oleh B Batam yang tadinya menjadi saldo ditambahkan, termasuk juga bagaimana kita menginisiasi melihat momentum terhadap congested-nya logistik. Kita coba menginisiasi gimana sih mimpi kita, gimana caranya mengirim barang langsung dari Batam ke daerah ekspor tujuan. Ya kebetulan nanti Jumat saya undang ya nanti Kamis saya undang nanti kita forum group discussion dengan pengusaha-pengusaha dan ya maskapai nanti saya undang deh. Jadi kita sudah menginisiasi dari akhir tahun kemarin untuk melakukan terobosan ide ini harus terjadi mumpung kondisinya lagi kacau. Ya. Ya kan, mumpung kondisi lagi kacau ini momentum kan. Jadi Kita bisa persiapan ambil. nih, sini persiapan. Nanti hari Kamis kita undang. Siap. Bro Yono juga harus diundang. Iya. Oke. Tapi cukup nggak, Mas? Kalau cuman apa infrastruktur apa kira-kira Promosi juga. Iya, promosinya. Saya pikir Kira-kira cukup nggak untuk itu? Saya pikir ada target-target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus disiapkan oleh BP. Dalam jangka pendek ini tentu bagaimana memulihkan ekonomi dalam waktu cepat dalam waktu setahun 2 tahun ke depan ya. Salah satunya mungkin ya belanja pemerintah melalui bangun infrastruktur, kemudian memperbaiki akses keluar masuk barang seperti di pelabuhan maupun di bandara. Itu apa yang dilakukan mungkin sudah On the baik. track. Saya pikir harus digesa lagi memodernisasi pelabuhan laut ya, karena tentu ini harus diperhitungkan juga ya bagaimana Iya, bisa kerjasama dengan operator terminal atau perusahaan pelayaran yang punya akses lebih luas sehingga kendala-kendala logistik itu tidak terjadi lagi oleh industri manufaktur di sini seperti tarif yang mahal dan segala macam. Saya itu pikir sampai dulu sudah Pak JK relevan kan lagi. pernah tidak di situ juga kayak Betul. Nah, itu menjadi tugas berat pengelola pelabuhan hari ini gitu ya. Iya. Karena bagaimana mengembalikan optimisme di pelaku industri supaya tarif itu bisa normal dan paling tidak bisa kompetitif ya. Itu sehingga barang produksi dari Batam bisa kompetitif kalau dia dijual di luar negeri. Dan ini menjadi tugas berat. Saya pikir itu sudah dilakukan karena saya pikir tidak mungkin itu dibiarkan. Gitu. Saya pikir itu sudah dilakukan. Gitu ya. Kemudian mungkin perlu dicari juga skema pembangunan seperti apa lagi nih yang sebenarnya bisa dilakukan di Batam selain nanti FTZ ini mau ditingkatkan seperti apa lagi, fasilitas apa lagi mau ditawarkan sehingga industri asing atau investasi asing bisa masuk lagi ke sini. Saya pikir itu dalam jangka panjang itu harus dipersiapkan. Bagaimana sih model pembangunan, model pengembangan kawasan di Batam ini nantinya seperti apa gitu. Mempertimbangkan atau melihat tren globalnya seperti apa. Itu lebih strategis lagi nih seperti itu. Saya yakin itu sudah dilakukan, ada Renstra BP 2020-2025 kan yang sudah dibuat. Tiga proyek penanyanya 3 kesini semua nih. Iya. Disampaikan Bro Nek seperti menanya ke sini. Ini kayaknya 3 lawan 1. Aku ini kalau aku Saya ini Mas. mempertegas aja bahwa itu memang semua sudah dilakukan. Nah, kita kan melihat dari luar bahwa Maksudnya melihat dari luar untuk membongkar di dalam gitu. Sepertinya hostnya 3 orang. saya yakin itu sudah dilakukan. Tapi kita mendukung lah apapun dilakukan BP karena mereka kan sebagai leading sektornya Ya, dalam pembangunan investasi dan ekonomi. Saya pikir itu harus diperkuat ya. Jadi Iya. Tapi mumpung Bro Yono nanya lah, mancing. Jadi memang kita sampaikan tadi melengkapi infrastruktur yang akan dibangun baik seperti destinasi wisata. Ini kan momentum nih. Iya. Ketika nanti sudah kembali kita sudah punya Sudah tambahan siap berarti destinasi kan? wisata. Kemudian infrastruktur jalan yang akan dibangun juga salah satunya beberapa jalan juga menghubungkan daerah-daerah industri yang utama. Sehingga ya tadi kita ngomong logistik, ngomong infrastruktur itu sangat berhubungan nantinya. Ya kan? Seperti di bandara. Kalau kita bisa perhatikan, bandara itu sudah dibangun 8 hektar apron untuk terminal gudangnya, terminal kargo yang baru. Dan tahun ini akan dilengkapi dengan terminal kargo, pembangunan terminal kargonya dan sistem-sistemnya.
tentunya itu yang persiapan, dan pelabuhan ya memang menjadi hal yang paling utama. Salah satu konsentrasi Pak Rudi adalah pembangunan pelabuhan dan bandara, kemudian infrastruktur untuk seperti industri dan jasa. Itu sedang dilakukan di tahun lalu sampai dengan beberapa tahun ke depan. Kan target beliau betul harus selesaikan semua. Itu prioritas utama. Mas Yono, aku masih Penasaran. penasaran. Pengen memastikan aja aku biar lebih konkret kan. Aku minta Mas Yono nyebut angka lah. Kira-kira kalau melihat progresnya pemulihan ekonomi dengan memulai dengan menyelesaikan masalah pandemi ini, menurut Mas Yono untuk Batam itu kira-kira pertumbuhan ekonomi untuk Batam ya itu 2021 berapa Mas? Kira-kira proyeksinya berapa? Optimisnya itu 4-5%, 4-5%. 4-5% ya. Sudah cukup. Itu bagus sudah. Ya. Oh, Bagus. oke. Itu pun memang masih challenge itu ya. logis, Itu logis ya. masih challenging ya. Iya. Karena kita lihat kondisi regional juga gitu ya. Jadi itu jangan dilupakan bahwa kita boleh aja Indonesia, Batam maupun daerah lain di Indonesia boleh saja memproyeksikan ekonomi tumbuh tahun ini karena game changer vaksin tadi. Tapi kondisi regional juga jangan dilupakan karena itu juga menjadi penentu. Dan seberapa kuat kita bertarung untuk mengatasi COVID ini di seluruh Indonesia sehingga target pertumbuhan itu bisa on the track. Karena kalau itu nggak terjadi, saya nggak yakin bahwa selama kita bertarung melawan COVID kita bisa mendorong ekonomi itu. Saya nggak yakin itu bisa terjadi gitu. Contoh misalnya kita mau menggesa pariwisata seperti yang disosialisasikan oleh Bang Sandi kemarin ya, gerak cepat dan gerak gitu ya. Ya betul, tapi kondisinya kan kita nggak bisa kemana-mana, turis nggak bisa masuk. Jadi apa yang mau digerakkan gitu. Sementara kita mau menggerakkan wisatawan Nusantara juga kita terbatas dengan aturan tentang antigen itu yang hanya berlaku 2 hari. Tambah berat, tambah orang malas berangkat. Itu secara tidak langsung orang kan jadi malas gitu. Nah ini juga harus diperhitungkan oleh pemerintah. Bagaimana? Saya yakin sampai dengan Februari itu akan ada sebuah keputusan strategis untuk mendorong ini, karena itu harus digerakkan. Iya, kadang bingung juga deh. Ayo kita gerakan fokus kita adalah domestik gitu. Tapi tiba-tiba ada kebijakan semua harus antigen. Itu kontraproduktif. Kan, gimana cerita? Oke, mungkin kita bisa berikan tiket murah. Mungkin maskapai sepakat, hotel-hotel sepakat memberikan tiket murah. Tapi ketentuan tentang antigen gimana? Gitu. Yang kan itu merepotkan juga. Kita aja misalnya bawa keluarga 5 orang ke satu daerah harus cek rapid dulu, terus nanti di sana cek lagi gitu. Walaupun memang itu sebuah protokol kesehatan yang harus diambil untuk mengantisipasi. Tapi salah satu maskapai itu menggratiskan loh. Ada ya. Ada. Gratiskan. Yang bikin ragu-ragu tuh gini, misalnya 5 orang berangkat bareng, yang satu reaktif, batal berangkat semua Mas. Apes kalau itu. Apes. Mas, jadi kalau Mas jadi melihatnya sejauh ini kalau untuk iklim investasi di Batam sama aman ya, maksudnya masih terkondisikan ya meskipun dalam kondisi pandemi gini. Saya punya pendapat yang sama bahwa optimis itu akan ada di kisaran 5% karena begini, perekonomian di triwulan 2 kan sudah -6 ya kita di Kepri ya, kita terendah lah di Sumatera karena ekonomi kita memang sangat tergantung dengan investasi PNBP ya. Tapi kita melihat perkembangan di triwulan kedua itu dia tumbuh dibandingkan kuarter to kuarternya tumbuh. Jadi kalau di kumulatif kita -6 jadi -3, artinya kalau perbandingan kuarter kan dia jadi +3. Artinya +3 walaupun totally masih secara 2020 itu dia minus kan. Artinya kan sekarang kita bandingkan di 2021. Kondisi dia minus tapi dia mengalami pertumbuhan begini kan. Tentunya kan kalau barang minus kita ngomong batas 100 nih. Tahun ini kita turun -5, jadi tinggal 95 nih. Untuk balik 100 kan kita perlu kembali lagi dengan ya artinya bahasanya rebound lah. Rebound tuh sebenarnya lebih mudah tetapi angkanya berapa? Secara perhitungan disampaikan lebih tentu dengan dasar-dasar yang lebih kuat ya. Kita optimis tapi ya itu tadi kita harus bisa melihat apa yang menggerakkan sektor mana sih? Sektor industri ya. Sektor industri ya kalau pariwisata ya akan belakangan ya. Dan yang menarik
dari sisi pengeluaran itu kita sudah melihat bagaimana lebih dominannya kita ditopang dengan expenditure household, belanja rumah tangga, menombang pertumbuhan positif. Sedangkan kita sebenarnya di Batam ini 50% lebih itu dari PMTB. PMTB itu pembentukan modal tetap investasi. Nah tahun 2020 itu kan karena keadaan seperti ini kan minus, dia turun kan. Tapi porsi dari belanja rumah tangganya itu masih bagus. Dia menyumbang pertumbuhan 0,5% sendiri tuh. Jadi sebenarnya kita masih optimis lah, masih optimis sebenarnya. Tapi tetap protokolnya. Nah yang mengembalikan investasi yang tadi masuk segala macamnya. Sementara di dunia pasarnya juga masih belum ini. Ya tadi yang disebutkan tadi kan, kita punya barang, tetapi yang nggak ada logistiknya. Kalau Mas Dendi itu kan juga nyari investor kan di marketing kan, jualan. Ya. 2021 ada target. Enggak, mungkin langsung aja. Ada investor yang masuk di 2021 apa? Kalau jadi memang sudah ada yang ngintip. Kalau ada yang masuk, ada yang pergi nggak? Kemarin kita bicara 2020. Lihat angka 2020 tuh ada yang luar biasa bahwa Luxembourg itu menempati posisi atas. Investasi di Luxembourg itu 140 juta US dollar. Nah, itu kan bukan berarti kalau investasi itu kan bukan hal yang seperti beli kacang kan. Tentu ada riset kan, riset panjang investasi itu perilaku konsumennya pasti melakukan by research kan. Nah 2021 itu memang ada beberapa yang sudah di approach, ada beberapa yang sudah MOU, tinggal 2021 jadi kemarin kita sempat MOU kan dengan lewat apa namanya daring MOU lah, elektronik MOU kita sempat dengan beberapa ada sudah kita approach. Dan kita yakin 2021 dia mulai masuk lah mereka. Kita mulai masuk. Sudah ada yang di-close tapi kalau dibuka sekarang kan nggak etis lah. Bidangnya apa Mas? Bidangnya ya pasti industri juga lah. Gitu. Ya artinya bisa memberikan harapan. Sekarang ini kan kadang-kadang orang itu mau kerjaan juga, mau cari kerja apa kan gitu. Ya mungkin pemerintah membangunkan sisi optimisme, tapi warga ini kan mereka kadang-kadang belum tahu bener enggak sih nanti kita tuh bisa tumbuh kan itu Mas yang ya artinya kira-kira aja gitu. Kemarin itu ada sih sebenarnya yang PHK. Yang PHK kebetulan yang bagian wisata ya. Paling banyak pariwisata ya. Pariwisata paling banyak. Dan kreatif lah, ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif. Tapi jumlahnya nggak sampai 20 di atas 20.000, di bawah 20.000. Nggak sampai sekitar. Nah ini kan juga harus diurus sih Mas. Nanti kan kalau kira-kira masuk nggak yang investasi yang akan masuk tadi itu mengcover pengangguran baru tadi nggak kira-kira? Kalau kita melihat angka yang terjadi, jadi pertumbuhan minus yang terjadi di support dari berbagai sektor, kita sih berharap pertama kalau pertanyaannya kembali atau tidak mereka, yang kita harapkan bukan dari yang baru dulu, tapi bagaimana rebound dari ini dulu, yang lama dulu, bangkitnya industri ini dulu, karena kan lebih susah kalau dia punya pengalaman di sektor pariwisata, kemudian di industri berat, terjadi proses kan. Nah persaingan ini kan bukan hanya ngomong Batam, ketika kita ada orang melihat di Batam ada lowongan baru yang berebut itu kan se-Indonesia, kan berat kan. Jadi konsentrasinya tentunya kami yakin pemerintah sudah banyak melakukan upaya-upaya. Kemarin juga Menteri Pariwisata datang datang ke Batam kan pasti ada message-nya kan, datang ke Kepri kan. Ini bukan daerah sembarangan loh. Di Batam dan Kepri ini jumlah pariwisatanya tertinggi kedua atau ketiga di Indonesia. Itu harus mendapatkan perhatian. Bagaimana kita selalu dikasih beberapa insentif dari pemerintah pusat, tentunya pemerintah sudah memikirkan hal tersebut. Bagaimana industri ini kembali, bagaimana bubble travel itu bisa dilaksanakan sehingga mereka pada keahliannya. Itu nomor satu lah. Kalau jangan sampai nanti di industri. Kalau saya sih melihat optimisme dunia ya saat ini ketika negara-negara tujuan ekspor kita itu sudah mulai
positif, saya pikir permintaan juga akan makin besar dan secara tak langsung akan meningkatkan utilitas industri yang ada di sini. Nah, utilitas meningkat, pabrik banyak buka sehingga banyak minta tambahan tenaga kerja. Nah, jadi saya melihat linkage-nya seperti itu. Dunia yang optimis ini tentu harus kita sambut dengan kita mempersiapkan kondisi-kondisi di sini gitu. Karena kalau demand meningkat di luar negeri tentu dampaknya tidak hanya kita kayak tapi juga Indonesia. Iya. Kita pasti akan terdampak. Mas, kalau untuk ini Mas, kalau kemarin kan tadi kan sempat nyinggung soal pariwisata. Kalau di pariwisata kan pemerintah sempat ngasih stimulan dana hibah itu kan untuk hotel. Untuk industri pariwisata, Subsidi. Hotel ya, subsidi. Dan ini airport tax juga. Subsidi airport tax. Sampai dengan Desember kemarin kan ada program dinolkan, dibayar oleh pemerintah. Subsidi. Kita mungkin belum update ya. Maksudnya sejauh ini kalau untuk badan usaha, untuk pelaku usaha itu stimulan apa dari pemerintah yang sudah diberikan, atau mungkin kalau misalnya belum, menurut Mas Ono pemerintah mestinya ngasih stimulan apa lagi nih di kondisi seperti ini? Ini pertanyaannya menarik nih. Saya ingat satu survei yang dibuat oleh BPS ya beberapa bulan lalu dari 2020 ketika masa pandemi. Mereka mensurvei industri besar menengah kecil. Gitu. Apa sih yang diharapkan oleh pemerintah selama masa pandemi? Gitu. Ternyata pertama yang mereka harapkan adalah relaksasi bunga pinjaman. Kemudian ada subsidi dari pemerintah berupa mungkin pembebasan retribusi atau apa gitu. Jadi saya melihat sebenarnya ini kembali ke pemerintah gitu. Jadi seperti misalnya pajak daerah yang dipungut untuk sektor pariwisata gitu ya. Nilainya kan besar. Cuman ini sebuah kondisi yang dilematis juga. Betul. Di satu sisi sektor akomodasi hotel dan restoran ini kan penyumbang PAD terbesar untuk Batam. Nah, selama masa pandemi tentu penerimaannya menurun. Nah, sementara di sisi lain mereka minta itu di diskon lah gitu ya. Di diskon ya saja, kalau itu di diskon makin turun lagi nih pendapatan pemerintah. Nah, kalau pendapatan pemerintah menurun maka dia akan tentu mengganggu perencanaan berikutnya. Perencanaan pembangunan yang sudah disiapkan. Nah, tentu ini harus dipikirkan karena itu salah satu bentuk bagaimana perhatian pemerintah terhadap dunia usaha. Itu ke sektor usaha besar ya, perhotelan. Mungkin usaha kecil sama gitu ya. Mereka saya yakin para pelaku usaha menengah itu juga pasti terdampak ke perbankan juga gitu ya. Mereka juga karena penjualannya tersendat sehingga mereka kesulitan untuk melakukan cicilan. Nah, ini juga harus dikejar oleh otoritas keuangan ya untuk melihat apa sih yang dibutuhkan mereka, sehingga kita tentu berharap sektor UKM ini yang bisa menggerakkan. Nah, itu UKM untuk tentu mereka harus punya kekuatan juga. Nah, di tengah penurunan daya beli ini apalagi yang harus disiapkan. Nah, memang pemerintah tidak bisa bekerja sendiri juga. Dalam beberapa kali rapat dengan Bank Indonesia kita juga sudah sampaikan gitu, bahwa ini harus kita petakan gitu. Ini kira-kira kebutuhan UKM ini apa sih sebenarnya gitu. Apakah butuh modal, kemudian butuh relaksasi, butuh akses pasar atau apa gitu. Nah, kemudian perizinan apa. Jadi itu yang harus dipetakan secara benar sehingga tidak salah kebijakan dalam mengambil kebijakan ya. Obatnya itu nggak salah kan. Dokternya benar. Iya. Kalau pemerintah melalui BPM Mas ada kira-kira ada stimulan apa tahun 2021 lah, barangkali mungkin bisa apa ya, mungkin Mas Dendi bisa ngasih bocoran barangkali besok akan ada ini selain cicilan WTO. Baru kita mau bicara. Oh, aku udah tahu soalnya. Ya, tadi sudah disebut ya. Jadi sebagai instansi pemerintah tentunya kita juga harus melihat yang disampaikan oleh Bro Yono tadi kan. Apa sih, memetakan empatinya seperti apa nih, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh stakeholder kita. Seperti tadi relaksasi terhadap weight ya sudah kita berikan. Ada hal yang menarik sebenarnya yang bisa jadi mungkin ini tidak terpublikasi ya, bahwa ketika pandemi terjadi menghantam usaha-usaha kecil, Bandara Hang Nadiem itu kan penuh dengan UMKM. Itu UMKM semua. Tutup semua. PP Batam memberikan relaksasi sampai dengan 70% kalau nggak salah. Sewanya ya. Sewa sampai dengan 70% kepada seluruh tenan ya UMKM di Bandara Hang Nadiem.
dan saya kalau nggak salah diperpanjang. Tapi tutup juga banyak yang tutup. Ya artinya Nggak kuat tuh. begini, artinya ketika dia tutup, dia sudah punya tanggungan yang kecil, Ya. ya kan, punya tanggungan kecil. Tanggungannya berkurang lah. Ya, dan memang ada juga yang mengatakan begini pada saat kita ketemu, ya, ayo kita mulai yuk. Untuk memulai itu bukan gampang loh. Ya. Untuk memulai itu perlu partisipasi, perlu juga kenekatan, perlu ada rasa kita nggak bisa begini gitu. Nah mulai kita lihat kan Kang Nadiem mulai buka walaupun belum semua mal juga seperti itu. Tapi disitulah fungsi pemerintah, kita memberikan sebuah relaksasi lah bahasanya, baik dari sisi WT, dari sisi yang kita punya UMKM-nya kita berikan seperti itu. Itu kalau ini Mas cake itu kemarin akan ada cake baru di Ya, Batam. Seperti publikasi yang sudah kita dengar, ada 2 yang sudah di approve bukan oleh presiden ya, oleh Dewan Kawasan. Itu 2, satu Nongsa, sama bandara. satunya Bandara. Margo. Yang lagi proses adalah KEK Kesehatan. Jadi memang kita mempersiapkan perencanaan terhadap pengembangan KEK di FTZ Batam ini, dan yang sudah ada progres yang kita lihat ada 2 hal itu. Pak Sandi juga kemarin ke Nongsa ya, Nongsa dan Bandara, kita lihat bagaimana industri kreatif itu menjadi prioritas saat ini, dan bandara juga siap untuk menjadi KEK MRO juga dikunjungi dan sedang berbenah. Hari ini masih ada satu proses presentasi dari bagian dari proses kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi kan kita kemarin KPBU Bandara tuh ada 2 konsorsium yang masuk. Jadi hari ini ada proses presentasi dari salah satu peserta. Artinya kalau ini berjalan lancar, kita doain lancar, tahun ini sudah ada investor yang akan masuk dan mengelola, investor dan pengelola yang masuk untuk mengelola Bandara Kang Nadiem. Ya tentunya dengan datangnya investor, datangnya investasi, bisa merubah bandara ini menjadi lebih baik seperti harapan kita. Oke. Optimis lah. Harus. Iya. Tapi ini agak politik sedikit. Saya nanya ke Mas Yono, Mas, ini kan kita habis pilkada kemarin. Kira-kira ada hubungannya sih, ada pengaruhnya nggak estafet kepemimpinan di Kepri lah, gitu kan, ke kondisi ekonomi di Batam gitu kan? Mungkin dihubung-hubungkan ke kepala daerah baru. Semangat ada baru. Pengaruhnya nggak? Ya. Jangan-jangan nggak ada pengaruhnya ya, ngapain? Gimana Mas Yono? Jadi tentu di tengah optimisme itu tentu kita berharap pemimpin baru juga bisa membawa banyak perubahan ya di Kepri. Nah, apalagi kita berharap ada perubahan baru, ada kebijakan-kebijakan baru yang bisa dibuat di Kepulauan Riau ya. Nah, saya kaitkan sedikit dengan rencana penggabungan FTZ BPK itu ya. Karena ini nanti erat kaitannya di bawah kepemimpinan gubernur baru itu. Nah, ini saya melihat ini suatu yang strategis ya, karena selama ini kita perhatikan terjadi ketimpangan ya antara model pengelolaan Batam, FTZ Batam dan model pengelolaan di FTZ Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang. Nah, tentu ini harus diselesaikan gitu, karena hanya Kepri yang punya 4 FTZ terbanyak di Indonesia gitu. Di Aceh cuma ada 1, di tempat lain nggak ada. Yang lain paling ada cuma KEK. Nah, sementara kita ada 4 status FTZ di Kepri. Dan yang melejit cuma Batam. Dan jomplang banget ya Mas ya. Model jomplang, model pengelolaannya juga, kelembagaannya juga beda dengan yang ada di Batam. Nah, sehingga muncul sebuah wacana dari Kementerian Perekonomian untuk digabungkan aja. Sehingga diharapkan dengan penggabungan ini bisa ya paling tidak men-trigger pertumbuhan di 3 FTZ lain gitu. Yang tentu ini tidak terlepas dari nanti kepemimpinan gubernur yang baru gitu ya. Karena di bawah dia nanti dia paling tidak jadi salah satu anggota Dewan Kawasan di bawah Kementerian Perekonomian. Dan juga nanti bagaimana pemimpinan BPBBK ini tadi mungkin beliau nanti jadi kepalanya kita nggak tahu ya. Yang jelas ini strategis gitu. Meskipun wacananya hanya sampai 2024 itu. Artinya apa? Karena tujuan awal pembentukan FTZ itu adalah bagaimana mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang dimana ada FTZ-nya. Nah, kalau sampai kita Indonesia sudah memberikan status FTZ ke
Kepri sampai 4 kawasan, tapi ternyata kita tidak bisa menjadi lokomotif ekonomi, tentu itu sangat disayangkan. Nah itu yang jadi mungkin kekesalan dari Pak Jokowi, kenapa kok ini nggak bisa bergerak. Nah tentu ini harus dicari akar masalahnya dan disiapkan solusinya untuk bagaimana 4 kawasan ini bisa melaju kencang. Oke. Tapi sebenarnya sepakat ya kalau digabung gitu. Ibaratnya gini, yang satu udah maju, kenapa yang lain tidak ngikutin yang satu ini aja, maksudnya gitu. Kenapa harus digabung maksudnya? Kalau Mas Yono memandang itu gimana? Pertama yang siap secara finansial dan kelembagaan itu hanya BP Batam. Iya. Hanya BP itu kita harus akui. Nah, dia harus menjadi leading sektor. Iya. Jadi apapun yang disiapkan oleh nanti tim di BP Batam ini untuk dalam proses integrasi ini tentu nanti kita akan lihat seperti apa. Karena mereka harus jadi leading sektor untuk bisa ya kalau saya pikir pemetaan potensi di Bintan Karimun itu sudah ada. Sudah ada. Bahwa di Bintan itu cocok untuk ini, Karimun cocok untuk ini, di Tanjung Pinang cocok untuk ini. Tapi masalahnya juga tuh harus dipetakan. Masalahnya nggak sama nih. Masalah di Bintan, di Karimun beda-beda itu beda. Karena secara karakteristik juga beda. Karakternya beda. Betul, saya sepakat. Bagaimana kita bisa menggabungkan 3 kawasan dengan karakter yang berbeda, dengan masalahnya yang berbeda. Ya, berbeda gitu. pula. Nah, itu kan tugas berat gitu. Saya yakin ini tidak gampang. Karena ya saya melihat sendiri di Bintan itu pelik juga masalahnya. Gitu. Di kawasan FTZ juga pelik di situ. Jadi kalaupun digabung pun ya tentu butuh waktu juga untuk membereskan masalah di sana. Karimun juga sama. Jangan-jangan menularkan masalah, jangan katanya kan gitu. Nah, tentu kita tidak berharap begitu. Ya. Kita tentu ya ini saya pikir kita sepakat bahwa kita ingin kita berangkat dengan suasana yang optimis, termasuk dengan apapun kebijakan kita tentu optimis ini akan memberikan stimulus ataupun dampaknya terhadap pertumbuhan Kepri pada umumnya. Oke. Tapi saya ingin minta statement terakhir lah dari Mas Dendi, Mas. Jadi sesuai judul lah, kok ekonomi Batam ekonomi 2021. Jadi Batam bisa apa? Jadi mungkin mewakili institusi B Batam ya. Kira-kira apa, Mas? Optimis? Harus bagaimana? Sangat optimis. Kembali kita ke merimen dari beberapa yang sudah kita sampaikan. Batam akan lebih baik. Pertama, Kepala BI sudah menyampaikan tentu dengan kajian ya, bahwa pertumbuhan Batam akan berkisar pada 4,5 sampai dengan 5,5%. Kita berharap mentok dong 5,5% ya. Indikasinya apa? Tadi kita sudah berbicara bagaimana produksi untuk ekspor produk, kan di Batam ini sangat bergantung kepada dunia industrinya ya. Produksi kemudian sudah memperlihatkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi quarter to quarter sudah tumbuh juga 3%-an. Waktu totally mungkin belum ya. Kemudian kita juga melihat bagaimana peran Kepala BI Batam yang sekaligus wali kota Batam membuat satu langkah gebrakan di awal untuk pembangunan infrastruktur baik infrastruktur yang sifatnya infrastruktur jalan atau bandara dan pelabuhan laut ditambah dengan beberapa destinasi wisata. Nah, hal tersebut tentunya membuat kita berpendapat tidak ada alasan melihat tren ekspor yang naik, artinya produksi kembali naik, melihat juga momentum yang bisa kita ambil di sini lagi ada congested di beberapa hal logistik. Kita bergerak, kita gelontorkan yang namanya belanja pemerintah. Kita juga memberikan perhatian kepada sektor-sektor seperti UMKM dan perekonomian. Kita yakin ini akan lebih baik di tahun 2021. Keadaan juga kita lihat bagaimana game changernya vaksin, semoga ini berjalan lancar. Karena kalau ini lancar, tentunya kita bisa dapat poin yang maksimumnya ya. Kalau ini masih bermasalah ya kita ada di kisaran 4,5 sekian lah. Kalau ini kita berharap ini lancar semuanya, bisa 5,5%. Dan kita terbang take off lagi kan? Alhamdulillah. Masih di 5,5%. Mas Yono gimana Mas? Dari dengan syarat-syaratnya, jadi optimis tapi dengan syarat-syaratnya tadi. Batam bisa apa nih Mas 2021? Batam bisa memanfaatkan momentum optimisme ini ya untuk bisa menggerakkan semua sektor. Jadi
kita tadi sudah disebutkan bahwa industri saya yakin akan tetap tumbuh tahun ini. Sektor pariwisata pelan-pelan juga akan tumbuh dengan ada kebijakan untuk staycation atau ada peluang untuk melakukan bubble travel. Ya, kita berharap secara perlahan industri pariwisata bisa bergerak lagi. Sektor UKM saya yakin juga akan terus menggeliat ya, apalagi era digitalisasi dan e-commerce. Saya pikir itu bisa membantu memperkuat UKM-UKM untuk bisa memanfaatkan peluang di masa pandemi. Jadi saya yakin ini semua kita tentu tidak ingin berdiam terlalu lama. Setelah kita terpuruk 2020 tahun ini, semua sektor saya yakin semua akan bergerak. Saya yakin Bergerak semua sektor, Mas, ya? bergerak, gitu. Amin, Saya amin. yakin. Semua bergerak ya pasti akan berdampak positif buat Tapi yang, ekonomi, buat yang lebih penting adalah masyarakatnya tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oh iya. Itu yang Itu lebih penting. kewajiban. Itu kewajibannya. Jadi Jangan ngandalin vaksinasi. jangan aja. ada vaksin karena ada beberapa kasus yang divaksin kena positif lagi. Artinya peran masyarakat itu harus tentu sangat diperlukan untuk menjaga itu. Iya. Kalau kita muter-muter, saya terlalu sering muter-muter. Batam itu salah satu yang terbaik loh dalam pakai protokol masker. kesehatan. Iya. Dibanding daerah-daerah lain, Batam itu mungkin saya bilang one of the best lah Oh, di Indonesia. Oke. Ya, mungkin bisa kita sedikit kita rangkum ya. Intinya tadi dari Mas Yono sampaikan juga bahwa syaratnya kalau krisis ekonomi atau pemulihan ekonomi ke depan ya syaratnya memang soal vaksinasi, proses penyelesaian pandemi ini harus selesai gitu kan. Jadi syaratnya itu dulu dan Batam bisa menggerakkan harusnya semua sektor bisa bergerak. Ya. Mas Dendi pun juga optimis, Mas Yono optimis dan kita semuanya tetap optimis, tetap bergerak, jaga protokol kesehatan ya Mas. Ya, tetap Apalagi jaga Mas protokol Agus? kesehatan, terus jaga kekompakan yang pasti. Baik. Tetap Seperti kita optimis. hari ini. Tetap optimis. Iya. Makasih banyak Mas Yono, makasih. Mas Dendi. Makasih, Mas. Kapan-kapan kita ngobrol dengan topik yang lebih spesifik lagi, lebih beda lagi Ya. 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 Syukur-syukur nanti sebulan sekali lah Mas Yono sama Mas Dendi. Iya. Ya. Ini kan Tadi yang membangkit soal cake optimisnya itu loh dulu. aku kayak Itu seru menarik. juga. Nah, itu menarik. Itu soal cake. boleh kita kupas. Iya, Iya. karena ada beberapa perencanaan yang bisa jadi belum tersosialisasi perencanaan. Kan yang kita dengar kek yang sudah di approve oleh Dewan Kawasan, tapi- yang sudah diusulkan. Iya. Tapi ada beberapa kita namakan forthcoming infrastructure project yang ya tentunya masyarakat mungkin menarik ya melihat bagaimana perencanaan ke depan. Iya. Kalau kita orang awam misalnya, ini Batam ngusulin cake kesehatan. Apa sih untungnya buat Satu kita? lagi harus diingat. Hmm. Ini ada konsep derajat naik kelas. Nah, Nah, ini sebenarnya era 4.0 ini ada juga kawasan namanya zone 3.0 atau zone 4.0. Nah, ini sekarang Batam siap nggak tuh beranjak? Kok kita hanya begini-begini aja? Harus sih. Ya. Ini menarik nih. betul. Kalau di mention itu dan nanti kita ingatkan terus Mas, pemerintah. benar. Tapi itu Kesehatan nanti harus dibahas juga. pancingannya kesehatan. Nggak apa-apa. Gini loh, kesehatan itu sekarang orang-orang Indonesia yang punya duit berobatnya kemana? Malaysia. Dan Singapura. Singapura. Kenapa alasannya? Adalah alasannya. Ya. Karena dokternya abad, karena begini, karena begitu, karena begini kan. Coba sekarang kita pindahkan itu ke Batam, di KEK Batam yang semua obstacle yang tadi dibilang harus begini, kita pindahkan ini, kelebihan ini kita pindahkan ke Batam. Oke. Nah, kalau kita pindahkan ke Batam, dalam satu jurnal yang kita baca, nilainya orang berobat itu secara medis itu kalau nggak salah ya 1,7 miliar US dollar. Gede ya. Gitu ya. Itu baru dari sisi medisnya ya. Sisi non medisnya kan banyak ya, sisi pariwisata dan segala macamnya. Kalau ini kita pindah ke Batam, taruhlah tidak 1,7 lah. Ya. Just name it lah berapa. Kebayang nggak? Semua kelebihannya ini diselesaikan dengan kek ke sini. Kita duplikat, ini loh kelebihan kita duplikat ke Di Batam. atas kertas betul. Ya. Tapi Ya kan? tidak Nah, itu ses- makanya tidak dari successful. Ya, Tidak ya. letter luck. Kita Itu bicara tantangan hospital, kita. bicara trust. Yang nanti dibuat podcast lagi dong. Ya. Iya. Sama yang tadi cake Bintan, cake Karimun itu mungkin kalau Mas Yono udah punya kajiannya. Kadang kan kita orang awam nggak tahu. Jadi ngapain dipaksakan misalkan ini bahasanya dipaksakan digabungin. Tapi ntar lah itu Nanti kita bongkar. Bukan sekarang. Nanti kita Iya, bongkar. penasaran deh. Yang di atas kertas sama di bawah kertasnya itu yang mau dibongkar. Kita bongkar. Kita kasih waktu Mas Dendi untuk bernapas dulu. Makasih juga sekali lagi Mas Yono. UIB, terima kasih Universitas Internasional Batam sudah mengirimkan Mas Yono untuk sharing-sharing buat teman-teman Tribunus. Oke. Dan tentu saja buat BIM Batam. Makasih supportnya Mas.
Makasih juga Ya. supportnya. Siap. Oke, sampai ketemu Oke, teman. terima kasih. besok, Terima kasih. teman-teman. Terima kasih. Thank you.